Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Selanjutnya siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku paketnya ya. Pada minggu lalu kita sudah membahas materi bilangan bulat. Materinya yaitu ada operasi pada bilangan bulat dan sifat-sifat operasi bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Untuk contoh materi ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat, misalnya ada Erna dan Wati membeli roti yang sudah dipotong menjadi 8 bagian sama. Erna makan 1/8 roti, sedangkan Wati makan 3/8. Berapa bagian roti yang sudah dimakan oleh mereka? Nah, kita dapat menghitung banyaknya bagian roti yang sudah dimakan tadi. Kita bisa mempelajari terlebih dahulu materi kita, operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama kita akan membahas bentuk pecahan. Bentuk umum pecahan yaitu A per B, ini ya bentuk umumnya, dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bentuk A per B ini disebut pecahan biasa. Ini disebut pecahan biasa. A-nya disebut sebagai pembilang, B-nya disebut sebagai penyebut. Jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, akan diperoleh pecahan yang sama, yaitu A per B sama dengan A dikali M per B dikali M sama dengan A per B. Selain pecahan biasa, dikenal pula bentuk pecahan. Ada bentuk pecahan desimal, ada pecahan campuran, dan persen. Contoh dari pecahan desimal yaitu ada misalnya ada 12,5, kemudian 0,5, 3,5. Ini disebut pecahan desimal ya. Pecahan desimal. Kemudian untuk bentuk pecahan campuran ada misalnya contohnya seperti 1/1/3, 12 1/5. Ini disebut pecahan campuran. Contoh dari pecahan campuran. Sedangkan untuk bentuk persennya ada misal 25%,
35% dan seterusnya. Ini persen. Selanjutnya yang kedua kita membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dapat dilakukan secara langsung jika penyebut kedua pecahannya sama. Misalnya kan tadi jika penjumlahan dan pengurangannya bisa dilakukan secara langsung jika penyebutnya sama. Misalnya seperti ini. A per B ditambah C per B sama dengan, ini kan penyebutnya sudah sama semua, jadi tinggal kita jumlahkan, berarti A ditambah C per B, ini kan penyebutnya sudah sama. Kemudian berlaku juga di pengurangan, A per B dikurangi C per B sama dengan, tinggal A min C per B karena penyebutnya sudah sama. Kemudian jika penyebut kedua pecahannya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu, yaitu A per B ditambah C per D. Ini kan penyebutnya tidak sama, jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu A ditambah AD ditambah BD ditambah dengan BC ditambah BD. Jadinya AD plus BC BD. Sama. Apabila terdapat penjumlahan atau pengurangan berbagai bentuk pecahan, sebelum melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, sebaiknya pecahan-pecahan tersebut disamakan dalam suatu bentuk pecahan. Bisa dalam bentuk pecahan biasa semua, bentuk pecahan desimal semua, atau bentuk persen semua. Setelah itu baru dilakukan penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan berikut ini. Yang pertama ada 1/2 ditambah 5/9. Tadi kan jika penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bisa kita langsung mencari KPK dari penyebutnya ini ya. KPK dari 2 dan 9 ini kan 18. Ini 18. 2 dikali dengan 1 9, dijumlahkan 18 dibagi 9 dikali dengan 10 19 per 18. Yang kedua ada pengurangan 18 per 5 dikurangi dengan 16 per 9 sama dengan, kita samakan penyebutnya ya terlebih dahulu. KPK dari 5 sama 9 kan 45. Ya, 45 dibagi 5 dikali 9 dikali dengan 18. 18 dikali dengan 9 162 ya. Dikurangi dengan 45 dibagi 9 5 dikali 16 80. 82 per 45. Materi yang ketiga ada perkalian pecahan. Perkalian
pecahan biasa dapat dilakukan dengan mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Misalnya A per B dikali dengan C per D. Tadi kan misalnya A per B dikali dengan C per D. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Berarti A dikali dengan C per B dikali dengan D. Dan AC per BD. Apabila terdapat perkalian berbagai bentuk pecahan, langkah yang dilakukan pertama adalah menyamakan bentuk pecahan-pecahan tersebut, yaitu dengan mengubah ke bentuk, misalnya kalau pecahan biasa ya diubah ke bentuk pecahan biasa semua. Kemudian kalau ke bentuk desimal ya pecahan desimal semua, kalau bentuk persen ya persen semua. Baru dilakukan pengerjaan perkalian pecahan. Contoh dari perkalian pecahan misalnya tentukan hasil operasi dari perkalian dari pecahan berikut. Yang pertama misalnya 3 per 5 dikali dengan 7 per 3 sama benar. Tadi kan kalau perkalian pecahan kan pembilang dikali dengan pembilang, kemudian penyebut dikali dengan penyebut. Jadi 3 dikali dengan 7 21 per 5 dikali dengan 3 15. Kemudian yang kedua adalah 8 per 5 dikali dengan 4 per 3 sama dengan 8 dikali 4 32 per 5 dikali 3 15. Yang terakhir ada pembagian pecahan. Membagi bilangan dengan pecahan sama artinya dengan mengalihkan bilangan dengan kebalikan dari pecahan tersebut. Misalnya A per B dibagi dengan C per D sama dengan A per B dikali dengan D per C. D per C ini merupakan kebalikan dari ini C per D. Apabila terdapat pembagian berbagai bentuk pecahan, langkah yang dilakukan adalah sama tadi, menyamakan bentuk pecahan tersebut dengan diubah ke, misal kalau bentuk pecahan biasa ya diubah ke bentuk pecahan biasa semua, kalau bentuknya pecahan desimal ya diubah ke bentuk pecahan desimal semua, atau kalau bentuknya persen juga diubah ke bentuk persen semua. Baru dilakukan pengerjaan pembagian ini. Contohnya, tentukan hasil operasi pembagian pada pecahan berikut. Yang pertama ada 5 per 12 dibagi dengan 2 per 7 sama dengan 5 per 12, tadi kan dikalikan balikannya ya, dikali dengan ini 2 per 7 ini dibalik menjadi 7 per 2 sama dengan 5 dikali 7 35 per 12 dikali 2 24. Kemudian yang kedua ada 5 per 6 dibagi dengan 3 per 7 sama dengan 5 per 6 dikali dengan ini dibalik ya 7 per 3 sama dengan 35 per 18. Ada latihan soal, nanti dikerjakan ya kalau sudah ada yang selesai.
maju ke depan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Mary bisa mengerjakan di depan. Ya, makasih Mbak Mary. Ya, sekarang kita membahas jawaban dari Mbak Mary ya. Soalnya ini, Bu Lisa membuat minuman dengan mencampurkan sirup 1/3/4 liter, air mineral 25 1/2 liter, dan air soda 21/4 liter. Campuran bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol dengan volume 0,5 liter. Banyak botol yang diperlukan adalah volume campurannya ini ditambahkan 1/3/4 ditambah 25 1/4 ditambah 21/4 sama dengan 29 1/2 ya, betul. Kemudian banyak botolnya tadi ini 29 1/2 dibagi 1/2 sama dengan 59/2 dikali dengan 2/1. Hasil akhirnya 59 ya. Jadi banyak botol yang diperlukan adalah 59 buah. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Berarti materi yang sudah kita bahas tadi dapat kita simpulkan. Apa aja materi yang sudah kita bahas? Bentuk pecahan, Ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan, ya, perkalian pecahan, ya, dan pembagian pecahan. ya. Untuk tugas buat pertemuan selanjutnya, silakan mengerjakan uji kompetensi bab 1 halaman 17 ya. Minggu depan kita bahas bersama. Ya, Bu. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas nanti adalah materi perbandingan. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.